Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Di sini saya Novita Putrianti, Saya Azizullah Fitri. dan saya Sumairita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Somel. Waalaikumsalam Pak Aziz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Ibu Somel. Sebelum kita memulai coaching kita pada pagi hari ini, saya selaku observer akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Baik. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita capai pada hari ini. Selanjutnya adalah apakah sudah sesuai nantinya apa yang nanti kita sebelumnya lakukan dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut nanti dapat menemukan kembali atau solusi. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya, di antaranya yang itu adalah kemitraan, selanjutnya adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada dari coach tersebut. Nah, pertanyaan kedua yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, Pak, yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang saya spesifik. ingin kembangkan secara spesifik di situ nanti itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Baik. Kemudian terakhir ya Bu, Ya. indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai dalam coaching kali ini yaitu coachee dapat menemukan solusi atau langkah-langkah untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Baik. Demikian dulu ya Bu diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching klinik dengan coachnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Novita. Waalaikumsalam Ibu Somel. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu baik-baik saja ya Bu ya. Oh iya, ini kemarin saya dengar katanya Ibu Novita ada mencari saya waktu saya sedang tidak ada di kantor. Ada apa ya Bu mencari saya? Iya Bu, kemarin saya memang menemui Ibu, tapi bukan Ibu nggak ada di tempat. Saya ada sedikit mau diskusi sama Ibu Somel. Mungkin melalui diskusi ini saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi ya Bu ya. Boleh saya ceritakan Bu ya? Boleh. Begini Bu, saya itu kan mengajar di salah satu sekolah. Nah, di sekolah saya itu ada beberapa guru, mungkin ada sekitar banyak lah Bu ya, kalau dipresentasikan banyak itu masih menggunakan metode yang lama dalam mengajar, sehingga saya pikir ini kurang efektif dengan zaman sekarang. Iya. Gitu. Jadi gimana ya, saya tuh maunya tuh guru-guru ini lebih ya menggunakan sesuatu yang sesuai dengan zaman sekarang lah, Jadi gitu. supaya pembelajarannya jadi menyenangkan ya. Iya. Jadi Soalnya. Jadi itu Ibu Novita
sudah pernah membicarakan dengan teman-teman supaya mereka mengajarnya tidak monoton, sudah mengajak mereka untuk untuk mereka mengajari mereka supaya mereka mau merubah gaya mereka mengajar. Begitu apa sudah pernah Ibu Novita lakukan? Saya pernah mencoba secara individu ya, secara personal mengajak mengobrol di sela-sela jam sela-sela waktu istirahat gitu kan, secara individu saya ajak ngobrol, saya lihat kawan-kawan yang lagi santai saya dekati, kemudian saya ajak, ini Bu ada media pembelajaran baru ternyata sekarang, apa yang saya tahu saya berikan. Tetapi sepertinya hanya ya sebatas obrolan itu saja gitu. Jadi Tidak ada tidak di penerimaan mereka tidak cuma beberapa persen aja ya, tidak ditanggapi dengan serius. iya hanya iya begitu. Tapi tidak ada tindak lanjut begitu Bu. Kayak acuh tak acuh ya mereka ya. Jadi dari perbincangan kita ini nanti, apa yang ingin Ibu Novita harapkan dari perbincangan kita ini? Ya, yang saya harapkan Bu, setelah perbincangan kita ini saya mendapatkan solusi atau bagaimana langkah-langkah agar saya ini bisa mengajak kawan-kawan ini untuk bisa menggunakan media, apakah itu bentuknya media atau mungkin model pembelajaran yang menarik begitu. Tadi Ibu Novita sudah cerita, Ibu Novita sudah melakukan pertemuan, sudah mengobrol dengan mereka untuk mengajak mereka untuk merubah cara mereka mengajar, tapi itu belum berhasil. Kira-kira ada cara lain nggak yang kalau menurut Ibu Novita yang bisa Ibu Novita lakukan supaya mereka tertarik untuk merubah cara mereka mengajar? Ya, sebenarnya saya itu pernah terpikir Bu, tapi ini belum saya coba lakukan. Bagaimana misalnya saya membayangkan bisa membuat seperti ada seminar internal, mungkin IHT begitu Bu ya, di sekolah ya di sekolah. Jadi kalau memang saya mungkin belum terlalu kompeten dalam menyampaikan materi tentang media ini tadi, mungkin saya bisa mengajukan kepada yang Kompeten kepada kepala sekolah ya, mendatangkan orang yang memang berkompeten di bidangnya. Mungkin dengan seperti itu bisa membuka cara berpikir teman-teman guru sekolah. Jadi mendatangkan narasumber yang yang berkompeten. Jadi dari yang kita diskusikan ini tadi, yang kita obrolkan, perbincangkan, saya bisa rangkum berarti kayaknya solusinya nanti kita coba dulu apa yang Ibu Novita katakan tadi, bisa kita cari narasumber yang berkompeten, kita bicarakan dengan kepala sekolah kita supaya mendatangkan narasumber yang berkompeten, dan insya Allah mudah-mudahan mereka jadi terbuka pikirannya dengan setelah mendatangkan narasumber yang berkompeten. Jadi kira-kira kapan itu akan aksi nyata dari yang Ibu Novita katakan barusan bisa dilaksanakan kira-kira? Ya, secepatnya saya memasang target mungkin dalam 1-2 hari ini saya segera akan mengkomunikasikan hal ini dengan kepala sekolah, meminta bentuk dukungannya dukungan, kemudian dengan waktu yang secepatnya juga saya akan segera membentuk tim untuk melaksanakan IHT dulu. Oke, semoga yang Ibu Novita harapkan ini yang untuk mendatangkan narasumber ini disetujui oleh kepala sekolah, dan nanti akhirnya teman-teman guru itu bisa terbuka pemikirannya dan mereka bisa mengajar dengan tidak monoton lagi. Mereka bisa mengajar dengan membuat anak lebih senang, lebih bahagia. Semoga sesuai harapan kita semua, terutama harapannya Ibu kita.
Ya, terima kasih ya Ibu Somel atas Iya. waktu yang diberikan untuk saya. Mungkin nanti setelah saya melaksanakan ini, saya mungkin akan menghubungi Ibu Somel kembali untuk melakukan diskusi selanjutnya. Oke, terima kasih juga sama-sama karena sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Oke, saya tunggu juga kapanpun Ibu Novita mau berbincang lagi, berdiskusi lagi dengan saya. Ini saja, cari saja saya atau bisa temui saya di sini. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu Somel, tadi sudah dilaksanakan ya coaching dengan coachnya terkait dengan kegiatan coaching clinic. Baiklah, untuk refleksi di kesempatan kali ini pasca proses coaching yang akan kami sampaikan adalah bahwa yang pertama, proses coaching yang Ibu laksanakan sudah memenuhi alur tirta dan sudah on the track, sudah tepat dengan apa yang diharapkan atau dicapai ya Bu. Selanjutnya yang kedua adalah kompetensi yang ingin Ibu Somel kembangkan sebagai pendengar yang baik tadi sudah Ibu lakukan dengan benar, dengan tepat. Ya, ketercapaiannya dari Ibu Novita sebagai coach sudah bagus Bu. Sudah saya lihat tadi sudah merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang juga diberikan. Jika saya lihat tadi Ibu Novi sebagai coach juga sudah lega ya, tinggal bagaimana mengeksekusi atau solusi dari permasalahan itu aja ya, sehingga nanti mendapatkan berbagai solusi yang terbaik. Nah, untuk kehidupan nyatanya, untuk perkembangan murid yang akan kita capai, yang kita cintai, ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pencapaian kita untuk ke depan. Barangkali itu saja Ibu Somel yang dapat saya sampaikan untuk refleksi kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya telah memberikan coaching. Mudah-mudahan dapat menjadi pengalaman yang baik untuk kita bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Novita. Waalaikumsalam Bu Somel. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu di sana? Alhamdulillah baik, sehat. Oke Bu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching kita kali ini, sebagai langkah awal dalam observasi, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Jadi saya akan mengamati coach dan coach sesuai dengan rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian ini nanti terkait dengan coaching yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan alur tirta, bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, dan bagaimana coach merespon pertanyaan dari host. Terus dan jangan lupa pula nanti Ibu menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini Bu, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching Ibu hari ini? Ya, dalam kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan present kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching hari ini? Ya, kompetensi spesifik yang ingin diobservasi pada kegiatan kali ini yaitu bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ya. dan bagaimana pula bisa hadir secara penuh dengan coaching. Oke.
Terus yang ketiga, indikator ketercapaian yang ingin dicapai dari coaching hari ini itu apa, Bu? Indikator pencapaiannya adalah ketika coach menemukan solusi atau langkah-langkah bagaimana memecahkan masalah dari coach tersebut. Oke, jadi demikian Bu ya kegiatan pra observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu. Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam Ibu. Ya, kemarin Pak Aji menghubungi saya via WA, sepertinya ada yang mau diceritakan ya Pak ya? Iya Bu, kemarin saya hubungi Ibu. Saya ingin membahas permasalahan saya Bu di sekolah. Ya, kira-kira boleh diceritakan Pak permasalahan Bapak di sekolah apa ya Pak? Jadi Bu, permasalahan saya di sekolah itu Bu, ada salah satu teman saya, profesi guru juga, itu jarang masuk Bu ke sekolah. Karena akibat yang dibuat dia, anak-anak itu jam belajarnya terganggu Bu. Karena dia jarang masuk itu Bu. Artinya permasalahan yang Pak Aji hadapi adalah ada satu rekan guru itu yang jarang masuk, tidak disiplin ya Pak ya? Iya Bu, tidak. Sehingga mengakibatkan anak kita di sekolah itu mungkin jarang belajar gitu Pak ya, sehingga mengganggu kelas lain. Begitu betul Pak? Iya betul Bu. Jadi akibat dia jarang masuk itu anak dia itu mengganggu kelas lain karena dia ini Bu guru kelas atas Bu. Guru kelas 6. Jadi seharusnya kalau guru kelas atas itu harus rajin masuk karena ini udah mendekati juga mau ujian semester. Baiklah. Jadi permasalahannya gurunya jarang masuk dan memegang kelas tinggi, Kelas kelas tinggi, 6. ya. Yang harusnya anak ini lebih efektif belajar ya, Iya. di kelas karena akan menghadapi ujian. Baik Bapak, jika kita bicara lebih lanjut Pak, kira-kira tujuan atau harapan yang Pak Aji ingin capai dari diskusi kita hari ini apa Pak? Tujuan atau harapan yang ingin saya capai pada diskusi kita Bu hari ini adalah saya ingin mendapatkan solusi Bu atas dari masalah yang saya alami ini di sekolah terkait dengan beliau yang sering jarang masuk Bu. Saya ingin ada solusi pekerjaan masalah. Baik Pak. Artinya Pak Aji berharap setelah percakapan ini Pak Aji menemukan solusi begitu ya Pak ya? Baik Pak. Nah ada permasalahan kemudian kira-kira nih Pak, selama ini apa usaha yang pernah Pak Aji lakukan untuk mengajak teman kita ini agar rajin datang ke sekolah atau disiplin? Usaha yang sudah saya lakukan adalah saya sudah menghubungi beliau, namun nomornya tidak aktif. Juga saya sudah menghubungi pihak keluarganya Bu untuk mencari tahu apa permasalahan yang terjadi sehingga beliau jarang masuk sekolah Bu. Sedangkan anak-anak sangat membutuhkan sekali bimbingan dari beliau untuk belajar. Ya, baik. Pak Aji sudah melakukan pendekatan ya Pak ya, baik secara pribadi dengan beliau di sekolah maupun menghubungi keluarganya untuk mencari tahu faktor yang menyebabkan beliau tidak disiplin. Baik Pak. Nah dari usaha Bapak apakah ada perubahan yang berarti Pak? Alhamdulillah Bu, sedikit ada perubahan dari beliau. Kalau idealnya itu kalau dari 1 sampai 10 itu Bu, perubahannya itu 6. Sekarang rekan kita itu pada skala 6. Nah, harapan Pak Aji nih setelah Pak melakukan sesuatu nanti rekan kita ini berada di level berapa Pak? Harapan saya setelah saya melakukan kunjungan atau perbaikan secara personal dengan beliau, harapan saya beliau berubah menjadi idealnya itu 9 sampai 10 Bu. Baik Pak, artinya Pak Azi berekspektasi tinggi ya Pak ya, bagaimana teman kita ini sangat bisa menjadi disiplin ke depan. Baik Pak, kira-kira setelah usaha yang sudah Bapak lakukan, adakah rencana lain yang akan Bapak lakukan lagi agar teman kita ini disiplin dan bisa sesuai dengan harapan kita di level 9 atau 10 tadi? Rencana saya nantinya saya akan mengajak beliau Bu untuk ketemu secara personal
Saya akan mendiskusikan sebenarnya apa yang terjadi dengan beliau kan, permasalahan apa, sehingga beliau jarang masuk ke sekolah. Selanjutnya Bu, usaha yang akan saya lakukan adalah saya akan meminta kepala sekolah Bu untuk mendiskusikan kepada beliau apa masalah yang sebenarnya sedang terjadi dengan guru tersebut. Artinya rencana Bapak akan melibatkan kepala sekolah selaku atasan di sini Pak ya. Iya. Baik. Nah, untuk melaksanakan rencana Bapak, kira-kira Bapak membutuhkan support atau dukungan dari siapa Pak? Saya sangat membutuhkan support dari teman atau rekan sejawat di kantor karena juga mereka mendapatkan efek juga Bu dari teman beliau tersebut yang nggak masuk Bu. Jadi kelas mereka juga terganggu karena anak muridnya itu keluar dari kelasnya karena nggak ada gurunya katanya. Jadi pertama support dari teman saya seprofesi yaitu guru. Yang kedua dari kepala sekolah Bu. Saya ingin minta support dari beliau bagaimana solusi pemecahan masalah ini. Ya. Baik Pak, dalam hal ini Bapak akan melibatkan guru dan kepala sekolah. Nah, kira-kira kapan waktunya Pak Bapak akan membicarakan hal ini kepada atasan Bapak atau kepada kepala sekolah, mungkin untuk melakukan semacam pendekatan atau teguran mungkin Pak, itu kapan Pak? Saya akan melaksanakannya besok rencana. Oh, baik. Artinya dalam waktu dekat Pak Aziz akan segera melakukan rencana Pak Aziz mengkomunikasikan masalah ini kepada kepala sekolah ya Pak ya. Baik Pak Aziz, kira-kira nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu, saya sangat lega sekali setelah kita melakukan percakapan ini. Terima kasih kepada Ibu Coaching yang sudah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Novita. Waalaikumsalam Ibu Somel. Gimana Bu, sudah melakukan coaching dengan coach tadi ya? Iya. Oke, jadi setelah Ibu melakukan coaching dengan coach, saya ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya ajukan pada tahap pasca observasi ini. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya. Yang sudah saya lakukan ketika melakukan coaching tadi Ibu Somel, yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur TK, di mana pertama saya menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh coaching dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir saya melakukan tanggung jawab, saya melakukan alur tanggung jawab begitu kepada coaching. Oke, yang kedua, menyampaikan hasil observasi itu menurut hasil pengamatan saya pada saat coaching tadi Ibu Novita sudah berjalan dengan baik ya untuk menyampaikan tadi. Coaching yang dilakukan oleh Ibu Novita sudah sesuai dengan alur cerita dan coach juga sudah berusaha menggali permasalahan coach sehingga coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang ketiga Bu, pertanyaan terakhir nih sebelum ditutup ya, itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Novita berdasarkan coaching yang sudah dilakukan pada hari ini? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan itu Bu adalah bagaimana saya bisa menjadi coach yang mendengar secara aktif, dan bagaimana juga saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga permasalahan dari coach itu dapat tergali. Demikian Ibu Novita pengamatan coaching saya kali ini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan pengamatan dan pengamatan coachingnya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak Aziz? Alhamdulillah sehat. Baik. Hari ini Pak Aziz akan melakukan coaching dengan Coach C ya Pak ya? Iya. Ya. Sebelum kegiatan coaching, sebagai langkah awal Pak,
saya akan melakukan observasi nanti bagaimana coaching yang akan Bapak Aziz lakukan dengan coachnya. Nah, dalam kegiatan observasi ini ada beberapa indikator penilaian, ya Pak ya. Mungkin nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Oke, dalam kegiatan coaching Bapak nanti saya akan melakukan pengamatan. Apakah Pak Aziz selaku coach telah melakukan coaching dengan alur Tirta? Kemudian apakah Pak Aziz juga sudah membuat pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya? Dan juga saya akan melihat apakah nanti coachingnya bisa merespon pertanyaan dari Pak Aziz. Oke. Kemudian Pak Aziz jangan lupa juga dalam kegiatan coaching ini kita menggunakan prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, yang ketiga yaitu kita memaksimalkan potensi yang ada pada coaching, ya Pak ya. Saya akan bertanya nih Pak, kira-kira dalam coaching ini kompetensi apa yang ingin Pak Aziz kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dengan kerja saya. Saya ingin membuka solusi permasalahan dari dia. Bagaimana nanti bisa dipecahkan masalahnya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Aziz kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini Pak? Barangkali nanti saya ingin mendengarkan dengan aktif, dengan baik. Juga saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nanti. Baik Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak Aziz, indikator ketercapaian yang ingin Pak Aziz capai dari coaching hari ini apa Pak? Indikator yang ingin saya capai pada coach hari ini adalah saya ingin memberikan solusi Bu, kepada coach saya nantinya bagaimana masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Ya, baik Pak. Kemudian mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Silakan Pak Aziz melakukan coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya Pak ya. Siap, Baik, terima kasih Pak Aziz. sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Somaya. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak Uli. Alhamdulillah ya, sehat. Saya dengar-dengar Ibu Sona katanya mau ada yang disampaikan dengan saya. Iya Pak, kemarin saya mencari Bapak, ini Iya. ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ini Pak, saya punya masalah Pak di kelas itu Pak. Saya punya murid laki-laki, dia itu jahil Pak, suka mengganggu temannya, terutama teman yang cewek Pak. Jadi teman yang cewek itu sering dia ganggu, dia tarik jilbabnya Pak, dia ini pokoknya dia tuh jahil Pak, nggak bisa diam Pak, dia gangguin terus, terutama teman-teman yang cewek Pak, sampai teman-teman yang cewek itu nangis Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan ini anak ini nakal Bu ya. Iya Suka Pak. mengganggu temannya, suka jahil. Selanjutnya, apakah yang Ibu harapkan dari permasalahan ini Bu? Saya berharap Pak dari perbincangan kita ini nanti Pak, saya bisa mendapat solusi gimana caranya anak yang jahil ini tadi Pak, anak laki-laki yang jahil ini tadi, Pak, dia bisa berubah jadi anak yang lebih baik lagi Pak. Bisa berubah ya Bu ya? Iya. Supaya tidak Oke. mengganggu temannya lagi. Iya, baik itu temannya lagi. Selanjutnya, apakah dari Ibu Sona sendiri sudah ada solusi untuk mengatasi dari anak nakal itu? Apakah sudah ada misalnya Ibu memanggil anak tersebut atau gimana? Sudah pernah dipanggil Pak, tapi belum ada ini Pak, masih tetap ini Pak, belum ada perubahan. Belum ada perubahan Bu ya? Iya. Kalau kita idealkan itu kalau ibarat nilai itu di angka 10 sampai di angka 1 sampai 10 itu di mana Bu ya levelnya itu, anak itu? Sudah di level 7 lah Pak, atau 8. 7 atau 8 Bu ya? Iya, lumayan ini dia Pak. Lumayan bandel Bu ya? Iya. Berarti anak itu. Baik.
Dari pihak sekolahnya atau ibu sudah menghubungi kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah itu atau gimana? Sudah pernah Pak, sudah pernah diinikan dengan kepala sekolah Pak untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi belum ada ininya juga Pak, belum Belum ada. ada perubahannya juga. Ada perubahannya bu ya? Iya. Setelah dipanggil cek, orang tuanya dipanggil, Iya. ternyata memang sikapnya masih Masih Pak. seperti nakal. Mungkin karena dia terlalu aktif ya Pak. Apakah ada barangkali solusi lain bu selain yang tadi ibu sebutkan? Tadi kan sudah dipanggil orang tua, masih juga Masih. nakal. Kira-kira usaha apa yang akan ibu lakukan untuk mengatasi siswa ibu yang semacam tadi? Kan tadi sudah dipanggil orang tuanya, sudah dipanggil cek, tapi kan belum ada solusi. Mungkin ada dari ibu. Ini Pak, saya akan coba membuat kesepakatan kelas Pak. Kesepakatan kelas itu kan dari keyakinan kelas. Dan yang kedua saya akan coba untuk merekam video Pak, mengajak anak tersebut dan anak-anak yang lain, jadi satu kelas itu nanti menonton video Pak. Jadi nanti dari menonton video itu Pak, mereka bisa mengubah tingkah laku mereka Pak. Dan dari kesepakatan kelas tadi Pak, itu kan kita ajak mereka bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Jadi bukan dari saya saja Pak, dari guru saja kita buat kesepakatan bersama-sama dengan murid. Jadi dengan itu kan mereka merasa bertanggung jawab dengan apa yang mereka buat itu Pak. Misalnya kita harus saling menghormati, harus disiplin dan lain-lain gitu Pak. Kapan kira-kira akan ibu laksanakan kesepakatan kelas tersebut sama membuat video tadi? Sepertinya insya Allah secepatnya Pak, apalagi terutama yang kesepakatan kelas Pak, saya akan segera mungkin untuk membuat kesepakatan kelas itu Pak, karena di situ nanti kan anak-anak, terutama anak-anak mereka kan akan merasa bertanggung jawab Pak, karena kita buat kesepakatan kelas itu kan dengan secara bersama-sama. Jadi insya Allah secepatnya besok mungkin bisa langsung dilaksanakan Pak. Alhamdulillah, berarti besok bu ya akan ibu laksanakan kegiatan membuat kesepakatan kelas dan video tadi. Nah, selanjutnya kira-kira nih siapa yang dapat ibu harap untuk membantu ibu atau mensupport ibu untuk kegiatan membuat itu tadi? Kegiatan kesepakatan kelas dan Iya. video ya. Nanti saya akan minta tolong dengan salah satu guru Pak, supaya mereka membantu saya Pak, dan nanti supaya ini apa solusi yang kita inginkan tadi Pak, supaya itu nanti bisa berjalan lancar dan anak tersebut nanti bisa berubah dari video itu. Dari percakapan kita ini, apa yang sudah ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Pak, yang sudah saya dapatkan, alhamdulillah tadi Pak, pertama saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya Pak, tentang anak yang jahil tadi, yang super aktif tadi Pak. Itu solusinya satu dengan membuat kesepakatan kelas, yang kedua dengan merekam video Pak, atau mempertemukan video itu. Oke, alhamdulillah berarti sudah ada gambaran bu ya Iya Pak. untuk solusi dari permasalahan yang terjadi di sekolah ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan nantinya membuat kesepakatan kelas, membuat video dapat merubah sikap dari anak-anak itu tadi bu ya. Barangkali cukup sampai sekian bu untuk percakapan kita kali ini. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih. Sudah memberikan solusinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam ibu. Ya, alhamdulillah sudah melakukan coaching dengan Ibu Somnya selaku coach tadi ya Pak ya. Nah, setelah melakukan coaching ini ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan kepada Pak Aziz. Pertanyaan yang pertama, tadi ketika coaching apa saja yang sudah Bapak lakukan Pak? Baik ibu, saya sudah melakukan coaching dengan coach dengan menggunakan alur cerita, sudah sesuai, dan juga saya menggunakan kemitraan. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak,
saya tidak menanyakan pertanyaan Pak, saya akan menyampaikan hasil observasi saya Pak ya, melalui pengamatan tadi. Saya melihat coaching yang Bapak dan Coach lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Ya benar seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa Bapak sudah melakukan alur tirta pada coaching tersebut, di mana Bapak tadi sudah menanyakan tujuan dari kegiatan coaching itu apa kepada coach, kemudian Bapak sudah menggali atau mengidentifikasi masalah dari coach, dan terakhir juga Bapak sudah menanyakan bentuk tanggung jawab ya Pak ya, seperti tadi pertanyaan kapan akan dilaksanakan. Jadi dan juga saya melihat Bapak sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga Bapak sudah memaksimalkan potensi dari coach Bapak. Oke, pertanyaan yang terakhir ini Pak, sebelum ditutup, kira-kira Pak setelah melakukan coaching hari ini, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan atau tingkatkan dalam kegiatan coaching ke depan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dan saya tingkatkan adalah mendengarkan dengan baik dan membuat pertanyaan berbobot. Ya, baik Pak. Semoga ke depan Bapak bisa meningkatkan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan barusan. Demikian Pak Aziz, observasi dari saya, pengamatan dari saya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Demikianlah video demonstrasi kontekstual